Saat warming up, saya merasakan lutut saya nggak stabil. Saat match, saat menangkap bola, saya mendengar ada suara di lutut saya. Setelah itu, saya langsung meminta pergantian pemain. Jadi awalnya saya bermain di Surabaya Open melawan atlet Sidoarjo. Lalu saya bermain dengan dia, tapi saya akhirnya jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, dan sampai tidak bisa berdiri. Lalu langsung dibawa ke Mitra Pelagawaru dan diagnosis ACL. Saat pertama kali didiagnosis ACL, saya sangat terpukul karena sebenarnya saya sedang mempersiapkan Koprof 2025 Jatim, tapi saya tidak bisa mengikutinya karena saya sedang terkena ACL. Saya sudah merasakan sakit pada kaki saya sebelum Piala Suratin U13 Jawa Timur bersama klub Deltras Academy di tahun 2024. Saya merasakan bengkak dan sakit pada area lutut, tapi saya tetap memaksakan untuk latihan dan ikut pertandingan. Puncaknya di saat Deltras FC Academy melakukan uji coba dengan timnas putri U20 di lapangan Unesa. Saat warming up, saya merasakan lutut saya nggak stabil. Saat match, saat menangkap bola, saya mendengar ada suara di lutut saya. Setelah itu, saya langsung meminta pergantian pemain. Ketika dokter mendiagnosis saya kena ACL, saya sempat merasa down dan overthinking. Namun setelah mendengarkan penjelasan dari dokter Kukuh, saya merasa semangat kembali dan memutuskan menjalani operasi, rangkaian pengobatan, dan pemulihan. Semangat dari keluarga, para coach, dan teman-teman, serta dokter dan suster di Mitra Keluarga Waru menjadikan motivasi saya untuk comeback stronger. Halo sahabat Mika. Pada atlet atau pegiat olahraga sering terjadi cedera pada lutut. Cedera lutut yang banyak terjadi salah satunya adalah cedera pada ligamen ACL berupa robekan ligamen ACL. Ligamen ACL ini berfungsi untuk menjaga stabilitas lutut sehingga saat lutut bergerak, lutut tetap stabil. Apabila terjadi robekan pada ligamen ACL, maka lutut akan menjadi tidak stabil, yang mengakibatkan nyeri, rasa goyang, dan jangka panjangnya atlet akan kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya, sehingga harus segera ditangani. Nah, sahabat Mika, seringkali cedera lutut pada atlet menjadi momok yang serius. Mengapa? Karena atlet khawatir tidak bisa kembali berkompetisi. Contohnya nih, kita ada seorang atlet anggar berusia 16 tahun yang sedang mempersiapkan untuk bisa bertanding pada Porprov tahun 2025. Tetapi sayangnya dia cedera sehingga dia harus menunda persiapan untuk Porprov. Pada saat saya terkena ACL, saya langsung dibawa keluar oleh dokter lapangan. Beliau menangani saya secara profesional dan ternyata beliau adalah dokter dari Mitra Keluarga Waru. Pada cedera robekan ligamen ACL, kita mengharapkan atlet bisa kembali pulih dan berkompetisi pada performa terbaiknya. Oleh karena itu, pada atlet dengan cedera tersebut, kita harus melakukan penanganan nih. Dan penanganan ini harus komprehensif. Tentunya kita harus melakukan persiapan sebelum operasi, di mana kita harus mempersiapkan lutut itu agar kuat dan siap menjalani operasi. Sebelum operasi, dokter Kukuh meminta saya untuk mempersiapkan mental selama 1 bulan supaya operasi bisa berjalan dengan lancar. Fase selanjutnya adalah tindakan operasinya sendiri, yaitu melakukan operasi artroskopi rekonstruksi ligamen, di mana ligamen yang robek ini akan digantikan dengan otot dari paha sehingga bisa mengembalikan stabilitas lutut atlet. Jujur saya sangat senang setelah operasi, karena setelah operasi saya berharap bisa berlaga kembali dan membawa banyak prestasi. Setelah operasi, yang tidak kalah penting sahabat Mika adalah pemulihan, rehabilitasi, fisioterapi pasca operasi. Dengan 3 persiapan ini, maka diharapkan atlet bisa kembali kepada performa terbaiknya.
Saya fisioterapi selama 6 bulan dan didampingi oleh dokter Kukuh dan dokter Alit secara intens. Saya merasa pulih kembali dan tidak merasakan sakit sama sekali. Saya sudah bisa berlatih kembali bersama teman-teman saya di klub saya. Saya umur 14 dan saya bermain di Deltras Academy Sidoarjo dan berposisi sebagai kiper. Menjalani 6 fase dari rehabilitasi. Fase pertama 0-2 minggu pasca operasi berfokus pada pengurangan nyeri dan bengkak, pemulihan gerak sendi pasif serta aktivasi otot quadriceps. Dengan fase 2 3-5 minggu pasca operasi, mereka mendapatkan latihan gerak sendi aktif, penguatan otot paha dan tukai secara bertahap, serta latihan balance dan proprioceptif. Kemudian fase ketiga, yaitu fase late post-op 6-8 minggu, diberikan peningkatan intensitas latihan, kekuatan, tungkai, pengenalan latihan beban tubuh, dan latihan keseimbangan yang lebih kompleks. Untuk fase keempat, yaitu fase transisional 9-12 minggu pasca operasi, mereka mendapatkan latihan dengan kekuatan penuh, latihan plyometrik, dan persiapan awal untuk aktivitas olahraga. Kemudian fase 5 yaitu fase early return to sport 3-5 bulan pasca operasi, diberikan memulai latihan lari, loncat, plyometrik, agility secara terkontrol sesuai dengan cabang spesifik olahraganya. Sedangkan fase ke-6 yaitu fase return to sport 6 bulan ke atas, latihan spesifik sesuai dengan olahraga, sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuni, yaitu peningkatan intensitas dan volume latihan hingga siap bertanding. Beberapa minggu yang lalu, saya sudah menjalani tes return to sport bersama dokter Alit dan berhasil lulus dengan nilai di atas rata-rata. Dan sekarang saya sudah kembali ke klub saya, Deltras Academy, untuk berlatih dan melakukan pertandingan. Pertandingan pertama saya setelah return to sport itu dimulai pada 15 November melawan BUFC Jombang. Dan saat pertandingan tersebut saya clean sheet. Senang banget bisa kembali bermain ke lapangan bersama teman-teman dan klub saya. Untuk kembali ke olahraga atau return to sport, pasien melalui proses di masing-masing fasenya, mulai fase 1 sampai dengan fase 6, di mana memerlukan waktu minimal 6-9 bulan, tergantung pada progres dan pemulihan masing-masing individu. Waktu ini diperlukan untuk proses penyembuhan pada ligamen dan jaringan lunak pasca rekonstruksi, sampai dengan tercapainya fungsi ligamen seperti sebelum cedera, serta memastikan kekuatan, stabilitas, dan kepercayaan diri atlet sudah optimal. Pasca operasi rekonstruksi, perkembangan Kianus sangat mengembirakan. Dia menunjukkan peningkatan kekuatan tungkai yang signifikan dan telah mampu melakukan gerakan-gerakan spesifik sebagai seorang kiper sepak bola, seperti melompat dan perubahan arah secara tiba-tiba dengan baik. Kepercayaan dirinya di lapangan sudah jauh lebih baik dan tidak menunjukkan rasa takut untuk menggerakkan lutut secara optimal. Sedangkan pada Yunus, dia adalah seorang atlet anggar. Stabilitas dan kelincahan kaki di sini sangat penting. Yunus telah berhasil melewati fase-fase latihan lari dan loncat dengan baik. Yunus juga telah berlatih untuk melakukan gerakan-gerakan khusus anggar seperti langkah maju mundur dan serangan dengan teknik yang aman. Kekuatan dan kendali ototnya juga sudah pulih dengan sangat baik, sehingga Yunus sudah siap untuk kembali berlatih secara intensif. Berdasarkan evaluasi, yaitu berupa tes kekuatan, tes fungsional biomekanik, balance, dan penilaian subjektif, kedua atlet telah dinyatakan clear atau diperbolehkan untuk kembali berlatih penuh dan bertanding. Kianu dapat kembali ke kompetisi sepak bola dengan tetap berlatih. Harapan saya semoga cedera ini nggak terulang lagi, dan cita-cita saya menjadi kiper timnas Indonesia. Sementara Yunus sudah dapat mengikuti sesi latihan anggar intensif
dan siap untuk turun di turnamen selanjutnya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa berkat kedisiplinan mereka selama proses rehabilitasi. Saya berharap tidak hanya menjuarai di tingkat nasional, tetapi di tingkat internasional. Untuk mendapatkan hasil yang optimal pada penanganan cedera robekan ligamen ACL pada atlet, dibutuhkan kerjasama antara tim dokter spesialis ortopedi dan tim dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Operasi dengan teknik yang baik didukung dengan program rehabilitasi sebelum dan setelah operasi akan memberikan hasil performa yang maksimal untuk pemulihan atlet. Supaya bisa kembali berolahraga, terutama untuk atlet, program fisioterapi harus dijalani sampai tuntas. Setiap sesi fisioterapi, kondisi cedera sahabat Mika akan dievaluasi sehingga durasi terapi akan disesuaikan dengan kondisi sahabat Mika. Maka dari itu, jika mengalami cedera, terutama cedera olahraga, segera buat janji temu dengan dokter di Mitra Keluarga Waru untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Di sini kami memiliki tim dokter dengan teamwork yang baik sehingga Anda bisa mendapatkan kembali performa yang maksimal. Saya Dr. Kuku Dwi Putra Hernugrahanto, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut di Mitra Keluarga Waru. Saya Dr. Iputu Alit Pawana, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan muskuloskeletal di Mitra Keluarga Waru. Salam sehat dan sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.